Halo teman-teman investor dan trader, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Video kali ini akan membahas fundamental dari salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia, yaitu PT Avia Avian Tbk dengan kode saham AVIA. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang analisa fundamental, khususnya mengenai AVIA. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Avia Avian Tbk atau lebih dikenal dengan Avian Brands sudah lebih dari 4 dekade beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini memiliki misi memberikan warna bagi kehidupan jutaan keluarga Indonesia lewat produk-produk cat yang sudah sangat dikenal, seperti Avian cat kayu dan besi, Avitex cat tembok kebanggaan orang hebat, No Drop cat pelapis anti bocor. Avia bukan hanya sekedar menjual cat, tetapi berkontribusi dalam mewarnai Indonesia dengan inovasi dan produk yang berkualitas. Subsidiari atau anak perusahaan. 1. PT Tirta Kencana Tata Warna. Fokus pada perdagangan besar cat, pergudangan, penyimpanan, dan real estate. Lokasi di Surabaya, berdiri sejak tahun 2000. Total aset Rp4.299.473 juta. Kepemilikan Avia 99,99%. 2. PT Solusi Rumah Praktis. Bergerak di perdagangan eceran cat, parnis, lak, dan jasa pengecatan. Lokasi Surabaya, berdiri tahun 2018. Total aset Rp840 juta. Kepemilikan 99,99%. 3. PT Multipro Paint Indonesia. Produksi cat, tinta cetak, dan material bangunan lainnya. Lokasi Jakarta, berdiri tahun 2008. Total aset Rp29.082 juta. Kepemilikan 67%. 4. PT Bangun Bersama Solusindo. Fokus pada perdagangan material konstruksi seperti semen, kapur, pasir, batu, dan bahan kimia industri. Lokasi Jakarta, berdiri tahun 2021. Total aset Rp57.596 juta. Kepemilikan 50%. Struktur kepemilikan saham. Mari kita lihat struktur kepemilikan saham Avia. Total saham beredar 61,95 miliar lembar. Berikut pemegang saham utama. PT Tancorp Surya Sentosa 36,6% atau 22,67 miliar lembar. PT Wahana Lancar Rejeki 32,49% atau 20,13 miliar lembar. Archipelago Investment Private Limited 6,3% atau 3,90 miliar lembar. Masyarakat non-Huarkat 17,03% atau 10,55 miliar lembar. Saham Treasury 3,6% atau 2,23 miliar lembar. Masyarakat Warkat 1,68% atau 1,04 miliar lembar. Total free float saham Avia adalah 15%, yang artinya porsi saham yang diperdagangkan publik relatif kecil. Manajemen dan direksi. Beberapa nama penting dalam manajemen Avia. Robert Christian Tanoko, kepemilikan 1,43 miliar lembar saham atau 2,3%. Wijono Tanoko, 2,50 juta lembar. Kurnia Hadi Sinanto, 782,500 lembar. Angelika Tanisia Zozar, 311,300 lembar. Keluarga Tanoko adalah pemegang kendali utama Avia dan sudah dikenal sebagai pengusaha cat dan bahan bangunan besar di Indonesia. Kinerja keuangan, laporan laba rugi. Mari kita bahas kinerja Avia berdasarkan data TTM Q4 2025. Revenue atau pendapatan 7,736 triliun rupiah. Gross profit
atau laba kotor 7,806 triliun rupiah. EBITDA 2,046 triliun rupiah. Net income atau laba bersih 1,639 triliun rupiah. Catatan menarik, laba kotor Avia bahkan sedikit lebih besar dari total pendapatan. Ini menunjukkan adanya pencatatan tertentu seperti insentif atau efisiensi besar di COEGS. Hal ini patut diteliti lebih lanjut. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Sama dengan 1,639 dibagi 7,736 dikali 100%, kurang lebih 17,98%. Margin ini cukup sehat untuk perusahaan consumer goods. Neraca keuangan. Total aset 10.880 triliun rupiah. Total liabilitas 1,332 triliun rupiah. Total ekuitas 9,542 triliun rupiah. Avia memiliki struktur pemodalan yang sangat kuat dengan debt to equity ratio 0,14. Bahkan, jika melihat net debt sebesar minus 1,73 triliun, artinya perusahaan memiliki kas bersih, tidak bergantung pada utang. Current ratio 6,30. Artinya, aset lancar mereka 6 kali lipat dari kewajiban lancar. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat aman. Arus kas. Mari kita lihat cash flow statement. Cash from operation 1,614 triliun rupiah. Cash from investing 852 miliar rupiah. Positif. Artinya mereka melepas investasi atau menerima arus masuk. Cash from financing minus 1,892 triliun rupiah. Negatif. Artinya pembayaran dividen dan buyback. Capex atau belanja modal 506 miliar rupiah. Free cash flow atau FCF 1,109 triliun rupiah. FCF yang positif dan cukup besar ini menunjukkan Avia mampu mendanai operasional dan investasi tanpa perlu tambahan utang. Pertumbuhan. Jika kita bandingkan YOY pada Q4 2025, revenue growth plus 8,75%, gross profit growth plus 596,16%. Lonjakan luar biasa, kemungkinan karena efisiensi biaya. Net income growth minus 7,33%, sedikit turun dibandingkan periode sebelumnya. Walau pendapatan dan laba kotor naik, penurunan laba bersih ini perlu dicermati, mungkin karena biaya lain seperti pemasaran atau distribusi meningkat. Dividen. Avia dikenal sebagai emiten yang rajin membagikan dividen. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka konsisten membayar dividen 11 per lembar 2 kali setahun. Dividen terakhir April 2025, 11. November 2024, 11. Dividend yield saat ini 5,19% dengan payout ratio 87%. Ini berarti hampir seluruh laba dibagikan ke pemegang saham. Sangat menarik untuk investor dividen. Valuasi saham. Mari kita lihat valuasi Avia dibandingkan IHSG. Current price ratio TTM 16,03. Forward price ratio 14,57, IHSG median PE 8,94, PBV 2,75, VBI/VBDA 12,00. Dari data ini, Avia tergolong sedikit premium tapi wajar untuk perusahaan consumer goods dengan merek yang kuat. Earnings yield 6,24%. Masih lebih tinggi dari deposito, namun tidak terlalu besar. Profitabilitas dan efisiensi. ROI 17,17%. ROA 15,06%. ROIC 18,50%. Angka ini menunjukkan Avia dikelola dengan efisien dan menghasilkan return yang baik. Kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan tentang Avia? 1. Fundamental sangat kuat. Kas bersih besar hampir tanpa utang. Likuiditas sangat sehat dengan current ratio 6,30. 2. Bisnis stabil dan mapan. Brand kuat dan produk yang sudah dikenal masyarakat luas. Pertumbuhan revenue positif meski laba bersih sedikit turun. 3. Dividen menarik. Dividen yield di atas 5% dan konsisten membagikan dividen 2 kali setahun. 4. Valuasi sedikit premium.
PE ratio 16,03 lebih tinggi dari IHSG namun masih wajar untuk sektor consumer goods. Lagi investor jangka panjang, Avia cocok sebagai saham deskriptif dan dividen. Namun bagi trader, perhatikan juga valuasi dan likuiditas, karena free float saham hanya 15%. Inilah analisa lengkap PT Avia Avian Tbk untuk Q4 2025. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel Saham Cuan terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.